Pernahkah kamu merasa pikiranmu semakin tumpul, sulit fokus, atau kehilangan kreativitas? Itu bukan cuma kelelahan biasa, tapi brain rot yang menggerogoti mentalmu. Bayangkan, otakmu seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti. Scroll medsos tanpa tujuan, multitasking ekstrem, dan terjebak dalam siklus konten instan. Lama-lama, kemampuan berpikir jernih dan kreativitas pun terkikis. Di video ini, kita akan bahas, pertama, apa itu brain rot, dan mengapa ia lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Kedua, penyebab utamanya mulai dari media sosial hingga kebiasaan multitasking yang merusak. Ketiga, cara menghentikan kerusakan ini dengan teknik praktis yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Jika kamu ingin merebut kembali kontrol atas pikiranmu, tonton sampai habis, dan jangan skip video ini, biar kamu nggak gagal paham. Bayangkan otakmu seperti mesin super canggih yang dipaksa mengolah ratusan notifikasi, video viral, dan informasi acak setiap hari. Awalnya, ia bisa beradaptasi, tapi lama-lama, kelebihan stimulasi ini membuatnya berkarat. Inilah yang disebut brain rot, kondisi di mana otak kehilangan kemampuan berpikir jernih, fokus, dan kreativitas, karena terlalu banyak paparan digital dan pola hidup yang tidak seimbang. Pernah nggak sih, kamu scroll Instagram selama berjam-jam sampai lupa waktu, atau kerja sambil nonton Netflix, tapi akhirnya dua-duanya nggak selesai? Itulah gejala awal brain rot. Otak kita tidak didesain untuk terus-menerus beralih dari satu stimulasi ke stimulasi lain. Ia butuh jeda untuk memproses, menyimpan memori, dan berkreasi. Tapi kita malah memaksanya jadi kuda pacu yang nggak berhenti. Contoh lain, multitasking ekstrem misalnya. Rapat virtual, sambil balas chat, dengar podcast, dan cek medsos. Hasilnya, otak jadi lelah, ide kacau, dan keputusan nggak rasional. Kecanduan konten instan, seperti terjebak dalam siklus YouTube Shorts atau TikTok, yang bikin kamu lupa tujuan awal nonton. Brain rot nggak cuma bikin produktivitas hancur, dampaknya lebih jauh. Hubungan dengan orang terdekat makin hambar, karena otak terbiasa dengan stimulasi artifisial. Mental jadi mudah stres, karena kita kehilangan kemampuan untuk pause dan refleksikan hidup. Kreativitas mati suri, digantikan oleh kebiasaan konsumsi konten yang monoton. Parahnya, banyak yang nggak sadar sedang mengalami brain rot. Mereka menganggap ini normal, padahal ini adalah alarm bahwa otak butuh perawatan. Di chapter berikutnya, kita akan bahas penyebab utama brain rot, dan bagaimana ia merusak hidupmu lebih dalam. Jadi, kita sudah tahu bahwa brain rot adalah kondisi otak yang kehilangan kemampuan berpikir jernih dan kreatif. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya karat ini? Jawabannya ada di kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap normal, tapi sebenarnya merusak mental secara diam-diam. Pertama, overload informasi. Setiap hari, otakmu dipaksa memproses 34 gigabita, data setara dengan 100.000 halaman buku. Bayangkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita terpapar informasi non-stop. Berita, chat grup, iklan, bahkan tutorial memasak yang nggak pernah kita praktekkan. Otak kita seperti mesin cuci yang dipaksa berputar terus-menerus tanpa jeda. Lama-lama, ia kelelahan dan kehilangan kemampuan untuk memilah mana yang penting dan mana yang sampah. Kedua, kecanduan dopamin instan. Notifikasi, reels, dan konten viral dirancang untuk satu hal, memberi sensasi instan. Setiap kali layar ponsel berkedip, otak kita terpicu melepas dopamin rasa senang yang membuat kita ketagihan. Tapi masalahnya, dopamin instan ini merusak kemampuan otak untuk fokus pada hal yang butuh usaha, seperti membaca buku atau menyelesaikan proyek besar. Kita jadi terbiasa dengan makanan cepat saji untuk otak, alih-alih nutrisi yang tahan lama. Ketiga, kurangnya istirahat mental. Otakmu butuh waktu untuk recharge, tapi kita terus memaksanya bekerja 24 jam non-stop. Bahkan saat istirahat, kita masih scroll medsos atau nonton series. Padahal, istirahat mental itu seperti mengisi ulang baterai. Tanpa jeda, daya tahan otakmu makin menurun. Bayangkan ponsel yang dipakai terus-menerus tanpa di-charge, lama-lama mati total juga kan? Akhirnya, otak kita juga begitu. Tanpa istirahat, ia kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, bahkan untuk sekadar memutuskan mau makan apa. Ketiga penyebab ini nggak cuma bikin otak lelah,
mereka juga merusak hidupmu lebih dalam. Di chapter berikutnya, kita akan bahas efek brain rot pada kehidupan. Dari hubungan yang hambar, emosi yang kacau, sampai produktivitas yang hancur. Jadi, kita sudah tahu bahwa brain rot disebabkan oleh kelebihan informasi, kecanduan dopamin instan, dan kurangnya istirahat. Tapi pertanyaannya, seberapa parah dampaknya bagi hidup kita? Jawabannya mungkin lebih serius dari yang kamu bayangkan. Efek kognitif. Bayangkan ini, kamu lupa tujuan awal membuka ponsel, atau tiba-tiba jam 2 pagi, dan kamu masih bingung, kenapa belum tidur? Itulah efek kognitif brain rot. Sulit mengingat, ambil keputusan, atau menyelesaikan tugas sederhana. Otak yang terlalu sering terpapar stimulasi acak, jadi seperti hard drive, yang penuh buffering terus, nggak bisa fokus. Misalnya, kerjaan kantor yang harusnya selesai 1 jam, malah molor jadi 3 jam, karena otak nge-lag. Efek emosional. Lalu, efek emosionalnya, setelah 2 jam scrolling, kamu merasa kosong. Atau marah-marah, gara-gara hal kecil, padahal biasanya kamu sabar. Ini karena otak kita terbiasa dengan dopamin instan dari konten viral, tapi nggak bisa recharge emosi yang sehat. Kita jadi seperti baterai yang terus dikuras, tanpa diisi, mudah stres, emosi tidak stabil, dan kehilangan rasa syukur. Efek sosial, yang paling ironis, adalah efek sosialnya. Kita punya 1000 teman online, tapi hubungan dengan keluarga atau pasangan justru hambar. Kenapa? Karena otak terbiasa dengan stimulasi artifisial dari medsos. Interaksi virtual yang serba cepat dan bombastis, membuat kita nggak sabar dengan dinamika hubungan nyata yang butuh usaha dan kedalaman. Akhirnya, kita lebih pilih scrolling daripada ngobrol dengan orang terdekat. Ketiga efek ini nggak muncul tiba-tiba. Ada tanda-tanda yang bisa kamu kenali sebelum semuanya terlambat. Di chapter berikutnya, kita akan bahas ciri-ciri fisik, mental, dan perilaku brain rot, serta bagaimana menghentikannya sebelum menggerogoti hidupmu lebih dalam. Kita sudah tahu bahwa brain rot merusak kehidupan kognitif, emosional, bahkan sosial. Tapi bagaimana cara mengenali gejala awalnya sebelum semuanya terlambat? Ada tanda-tanda halus yang bisa kamu deteksi hari ini. Pertama, ciri fisik. Bayangkan ini, setelah seharian di depan layar, mata terasa perih, kepala berdenyut, atau susah tidur. Bukan cuma lelah biasa, ini alarm dari tubuhmu. Otak yang terus-menerus dipaksa memproses informasi acak, akan memberi sinyal melalui mata lelah, sakit kepala, atau insomnia. Ini bukan kebetulan. Ini cara tubuh bilang, "Hei, aku butuh istirahat." Kedua, ciri mental. Pernah nggak kamu buka Instagram cuma buat lihat story teman, tapi 2 jam kemudian, kamu lupa kenapa awalnya membuka aplikasi itu? Atau niatnya cari tutorial, tapi malah terjebak di reels yang nggak nyambung. Itulah ciri mental brain rot, kehilangan fokus pada tujuan awal. Otak kita jadi seperti anjing yang kelelahan mengejar banyak kelinci, akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Ketiga, ciri perilaku. Yang paling jelas adalah scrolling tanpa tujuan. Saat kamu sedang mengerjakan tugas penting, tiba-tiba tanganmu refleks ambil ponsel dan scroll tanpa alasan. Atau saat meeting, kamu multitasking dengan chat atau medsos, tapi nggak nyambung sama pembicaraan. Ini bukti bahwa brain rot sudah menggerogoti kebiasaanmu. Kita lebih terbiasa dengan stimulasi acak daripada konsentrasi yang bermakna. Jika kamu mengalami tanda-tanda ini, jangan panik. Kabar baiknya, brain rot bisa dihentikan. Di chapter berikutnya, kita akan bahas cara memperbaiki otakmu dengan teknik praktis tanpa harus menghapus semua gadget atau medsos. Kita sudah kenali tanda-tanda brain rot, mata lelah, lupa tujuan, atau scrolling tanpa arah. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Tenang, solusinya tidak serumit yang kamu kira. Mari bahas 3 teknik praktis yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Yang pertama, digital detox 10 menit per hari. Bayangkan, ponselmu seperti pisau. Ia berguna, tapi jika digunakan tanpa kendali, bisa melukai. Digital detox 10 menit per hari adalah cara untuk meletakkan pisau itu sejenak. Matikan semua layar, lakukan aktivitas analog, baca buku, jalan kaki, atau sekadar diam di taman. Ini bukan tentang anti-teknologi, tapi tentang memberi otak waktu untuk bernapas. Contoh, setiap sore alokasikan 10 menit untuk minum kopi sambil baca buku tanpa gangguan notifikasi.
Hasilnya, otakmu mulai terbiasa dengan mode fokus, bukan hanya mode reaktif. Kedua, teknik Pomodoro untuk fokus. Otak kita dirancang untuk konsentrasi intensif, bukan maraton. Teknik Pomodoro memanfaatkan ini. 25 menit kerja tanpa distraksi, tutup medsos, matikan suara. 5 menit istirahat total, jangan sekadar ganti tab browser. Ulangi siklus ini hingga tugas selesai. Kenapa ini efektif? Karena otak butuh jeda untuk memproses informasi. Bayangkan, sprinter yang berlari kencang, lalu berhenti sejenak. Bukan lari maraton tanpa napas. Ketiga, meditasi mikro. Kita sering menganggap meditasi harus dilakukan 1 jam di pagi hari, dengan lilin dan musik khusus. Padahal, 3 menit fokus pada napas, sudah cukup untuk riset mental. Caranya, tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Ulangi selama 3 menit. Ini bukan cuma ritual, tapi cara membersihkan cache otak dari kekacauan stimulasi digital. Lakukan sebelum mulai kerja, atau saat otak terasa overheat. Ketiga teknik ini bukan solusi instan, tapi langkah kecil untuk memulihkan otakmu. Tapi, bagaimana jika kita ingin perubahan yang lebih permanen? Di chapter berikutnya, kita akan bahas rahasia neuroplasticity, kemampuan otak untuk menulis ulang dirinya sendiri. Apa itu neuroplasticity? Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk memperbaiki diri sendiri dengan membentuk jalur saraf baru. Bayangkan otakmu seperti software yang bisa di-upgrade. Meski sudah terlanjur error, ia bisa menulis ulang kodenya. Contoh sederhana, saat kamu belajar menggambar, otak membentuk koneksi baru untuk mengolah koordinasi tangan dan kreativitas. Atau ketika kamu ganti rute ke kantor, otak memaksa diri beradaptasi dengan pola navigasi yang baru. Ini bukti bahwa otak tidak statis. Ia bisa berubah, berkembang, dan pulih bahkan di usia dewasa. Cara memicu neuroplasticity. Pertama, pelajari skill baru. Setiap kali kamu belajar hal baru, misalnya coding, bermain alat musik, atau bahasa asing, otakmu sedang membangun jalan tol saraf baru. Bayangkan ini, seorang ibu rumah tangga yang mulai belajar desain grafis di usia ke-40. Awalnya, ia merasa lambat, tapi setelah 3 bulan, ia bisa membuat poster untuk bisnis keluarganya. Itulah neuroplasticity dalam aksi. Otak beradaptasi, meski sudah lama tidur. Kedua, ubah rutinitas harian. Otakmu terbiasa dengan pola yang itu-itu saja. Misalnya, jalan kaki ke kantor lewat rute yang sama, makan siang di restoran yang sama. Coba ganti rutinitas kecil, ambil jalan baru ke kantor. Coba resep masakan yang belum pernah kamu buat. Perubahan kecil ini memicu otak untuk membentuk jalur saraf baru, seperti air sungai yang mengalir dan mengukir lembah baru. Brain rot adalah hasil dari pola hidup modern, tapi bisa dihentikan dengan kesadaran dan disiplin kecil. Kita hidup di era di mana otak dipaksa bekerja seperti mesin, terus-menerus dipenuhi informasi, distraksi, dan tekanan untuk selalu produktif. Tapi seperti yang sudah kita bahas, otak bukan mesin. Ia butuh jeda, perawatan, dan kesadaran untuk tetap berfungsi optimal. Kabar buruknya, brain rot nggak muncul dengan tanda peringatan. Ia merayap pelan-pelan, seperti karat yang menggerogoti besi. Tapi kabar baiknya, kita punya kekuatan untuk melawannya. Dengan teknik sederhana seperti digital detox 10 menit per hari untuk memulihkan fokus. Teknik Pomodoro untuk latih otak bekerja secara efisien. Meditasi mikro untuk riset mental. Neuroplasticity untuk menulis ulang kebiasaan dan mindset. Ini bukan tentang menghapus teknologi atau mengubah hidup 180 derajat. Ini tentang langkah kecil yang konsisten, seperti menabung receh. Mungkin nggak terasa hari ini, tapi setahun lagi, hasilnya akan terlihat. Jika video ini membuka matamu tentang bahaya brain rot dan cara menghentikannya, jangan simpan sendiri. Like, subscribe, dan share video ini ke 3 orang yang butuh peringatan ini. Di kolom komentar, ceritakan apa kebiasaan kecil yang akan kamu coba mulai hari ini? Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk hidup yang lebih jernih, lebih kreatif, dan lebih bermakna di masa depan. Stay aware, stay sharp. Sampai jumpa di video selanjutnya.